Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Masdar dengan NIM 902001231142. Saya Cynthia dengan NIM 9020123136. Saya Vanessa Smita dengan NIM 902012123127. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendekatan. Jadi, pendekatan adalah sudut pandang, cara pandang atau titik tolak dalam memahami dan memecahkan suatu masalah, menjadi dasar dalam memilih metode, strategi, dan teknik. Adapun pengertian sifat pendekatan, yang pertama, sifat dalam pendekatan adalah karakteristik atau ciri khas yang mendekat pada suatu pendekatan. Yang kedua, menentukan arah, tujuan, serta penerapannya. Sifat umum dalam pendekatan, yang pertama, fleksibel, dapat menyesuaikan kondisi dan kebutuhan. Yang kedua, terarah, yaitu memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, kontekstual, atau disesuaikan dengan situasi nyata. Dan yang terakhir, sistematis, yaitu berurutan dan terstruktur. Adapun contoh sifat dalam pendekatan pendidikan, yaitu yang pertama, pendekatan humanistik, yaitu menekankan pada kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pendekatan saintifik, yaitu menekankan pada logika, data, dan langkah ilmiah. Dan yang terakhir, pendekatan kontekstual, yaitu menekankan keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. Melanjutkan materi kedua, yaitu pengertian keterampilan dalam pendekatan. Keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pendekatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pembelajaran, keterampilan pendekatan berarti kemampuan guru atau siswa menerapkan strategi sesuai kebutuhan. Adapun keterampilan dasar dalam pendekatan, yang pertama itu keterampilan bertanya, yaitu memancing berpikir kritis. Yang kedua itu keterampilan menjelaskan, menyampaikan informasi secara fisik. Yang ketiga itu keterampilan mengelola kelas, menciptakan suasana belajar kondusif. Dan yang terakhir itu keterampilan memberi penguatan, yaitu memotivasi dan menghargai siswa. Selanjutnya yaitu keterampilan lanjutan. Yang pertama itu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua itu keterampilan menggunakan variasi metode. Yang ketiga keterampilan membimbing diskusi. Dan yang terakhir itu keterampilan menilai dan memberikan umpan balik. Keterampilan dalam pendekatan ilmiah atau saintifik, yang pertama itu mengamati, yang kedua itu menanya, yang ketiga itu mencoba atau menalar, dan yang keempat itu mengasosiasi, dan yang terakhir mengomunikasikan. Selanjutnya itu keterampilan dalam pendekatan konseptual. Yang pertama itu menghubungkan materi dengan pengalaman nyata. Yang kedua itu menggunakan contoh konkret. Yang ketiga itu menumbuhkan kerjasama kelompok. Yang keempat itu melatih pemecahan masalah. Keterampilan dalam pendekatan kontekstual. Yang pertama itu guru menggunakan keterampilan bertanya untuk menggali ide siswa. Yang kedua itu siswa menggunakan keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi. Dan yang terakhir itu guru memberi penguatan atas jawaban benar untuk memotivasi. Selanjutnya yaitu pengertian gaya dalam pendekatan. Yang pertama, gaya dalam pendekatan adalah cara atau corak khusus yang digunakan dalam menerapkan suatu pendekatan. Yang kedua, gaya menunjukkan bagaimana pendekatan itu diimplementasikan sesuai situasi, kondisi, dan karakter peserta didik. Selanjutnya, gaya dalam pendekatan belajar mengajar. Yang pertama, gaya otoriter. Guru dominan, siswa mengikuti instruksi. Yang kedua, gaya demokratis. Guru melibatkan siswa dalam proses. Selanjutnya, gaya laissez atau faire. Siswa lebih bebas, guru hanya sebagai fasilitator. Situasional artinya menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang ada. Yang kedua, pendekatan situasional adalah pendekatan yang fleksibel, menyesuaikan metode, strategi, dan gaya dengan kebutuhan peserta didik serta kondisi lingkungan belajar. Selanjutnya, prinsip situasional dalam pendekatan. Yang pertama, tidak ada metode tunggal yang paling baik. Yang kedua, setiap situasi membutuhkan pendekatan berbeda. Yang ketiga, guru perlu kreatif dan inovatif dalam memilih strategi. Selanjutnya, ciri-ciri pendekatan situasional.
Yang pertama, fleksibel, tidak terpaku pada satu metode saja. Yang kedua, adaptif, menyesuaikan keadaan siswa, waktu, dan lingkungan. Yang ketiga, kontekstual, terkait langsung dengan situasinya. Selanjutnya, responsif, cepat menanggapi perubahan di kelas. Contoh situasional dalam pembelajaran. Yang pertama, jika siswa kurang fokus, guru menggunakan X-Bring. Yang kedua, jika materi sulit, guru memakai pendekatan kontekstual dengan contoh nyata. Yang ketiga, jika kelas gaduh, guru menerapkan gaya otoriter untuk mengendalikannya. Yang keempat, jika siswa aktif, guru menggunakan diskusi kelompok atau proyek.